Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, kembali kita berjumpa di dalam GKK Menyapa. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu lagi. Sebelum kami sibuk dan disibukkan dengan berbagai aktivitas kami, mari Tuhan, bersabdalah, karena kami mau belajar dan diajar oleh firman Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari 1 Korintus. 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Kita akan fokuskan di ayat yang pertama sampai dengan yang kedua dan kemudian ayat yang ke-11 saja. 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu tetap teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat yang ke-11, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, nats yang kita baca dari 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11 ini menunjukkan akan upaya Paulus berkait dengan berita Injil dan respon yang seperti apa yang telah ditunjukkan dan yang harus tetap ditunjukkan oleh jemaat di Korintus. Nah dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai yang ke-11 ini saudara, apa yang dapat kita renungkan? Yang pertama saudara, bahwa Paulus tetap bersaksi meskipun jalannya tidak mudah. Paulus berkunjung ke Korintus pada perjalanan misinya yang kedua. Kita bisa baca itu dalam Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai 18. Nah, melalui pelayanannya itu saudara, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang di Korintus itu menjadi percaya, lalu dibaptis dan bahkan teguh berdiri dalam Injil. Saudara, tentu apa yang diraih Paulus ini menjadi kerinduan kita semua dalam melayani, dalam bersaksi. Namun prosesnya saudara, seringkali tidak mudah. Mengapa? Karena dalam bersaksi, ada tantangan yang harus dihadapi seperti yang juga dialami Paulus. Bahwa ada orang-orang yang memusuhi dan menghujatnya. Namun saudara, mari kita imani akan janji penyertaan Tuhan yang telah menguatkan Paulus dan tentunya juga kita semua. Agar jangan takut untuk tetap bersaksi bagi dia. Yang kedua saudara, Paulus tetap mengingatkan jemaat untuk berpegang teguh pada Injil Kristus. Nah saudara, kata teguh di ayat yang pertama dari bacaan kita 1 Korintus 15 ini artinya tidak goyah, tetap bertahan. Dan kata itu dipakai untuk menunjukkan, menggambarkan kondisi iman dari jemaat di Korintus. Namun saudara, ketika masuk di ayat yang kedua, Paulus kembali mengingatkan jemaat untuk berpegang teguh pada Injil yang menyelamatkan. Nah, apa maksud Paulus, saudara? Maksudnya jelas bahwa jangan sampai jemaat karena merasa sudah teguh imannya, lalu kemudian puas diri dan tidak merasa perlu lagi untuk berpegang teguh pada Injil yang menyelamatkan. Nah, mengapa harus demikian, saudara? Alasannya adalah karena apa yang terjadi di dalam jemaat di Korintus. Jadi bukti bahwa tidak semua jemaat berpegang teguh pada Injil Kristus. Bahkan ada yang menyangkali kematian dan kebangkitannya. Nah dari hal ini saudara kita diingatkan agar tetap berpegang teguh pada Injil yang menyelamatkan dan jangan mau digoyahkan oleh apapun yang ditawarkan oleh dunia di sekeliling kita. Amin. Mari saudara kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Kami diingatkan untuk
terus berpegang teguh pada Injil Kristus yang menyelamatkan itu. Dan bahkan kemudian kami mau menyaksikan akan Injil Kristus itu, kabar baik itu, supaya banyak orang, lebih banyak lagi jiwa yang boleh dibawa dan dimenangkan bagi Tuhan. Meskipun memang tidak mudah jalannya. Tapi kami percaya Tuhan akan terus menguatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah seluruh kegiatan yang kami mau jalani hari ini. Dalam setiap aktivitas kami, Tuhan memimpin, Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberi kami hikmat. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.